Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya, terutama nikmat iman serta nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir bersama pada acara Kaisar siang hari ini pada tanggal 1 Ramadan, puasa hari pertama atau mungkin ada yang sudah hari kedua. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan besar kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pengisi tausiah siang hari ini adalah Bapak Ustadz Nanang Mubarak SHI, Pak ya, sarjana hukum, yang akan memberikan tausiah mengenai kantorku surgaku, antara dengan subtemanya adalah dosa ritual versus dosa sosial. Sebelumnya akan kami coba bacakan dulu biodata beliau. Nama lengkap adalah Bapak Nanang Mubarak. Tempat tanggal lahirnya di Tasikmalaya. Saat ini dikaruniai 3 orang putra putri atau putri semua? Putri 2, putra 1, alhamdulillah. Pendidikannya S1 dari Fakultas Syariah IAIN ya Pak sekarang ya? IAIN Jakarta ya. Dan pengalaman organisasinya adalah Ketua Umum Forum Mubalik Profesional Terpadu, Sekjen Republik Motivasi Indonesia, serta Ketua Umum Gerakan Aku Cinta Indonesia. Dan saat ini sudah menulis 5 buku serial mengenai surgawi, manajemen surgawi. Mungkin itu secara singkat biodata dari beliau. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nashkurullaha wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jibratul rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan kalau pertama kali puasa wajahnya masih wajah ahli surga semuanya insyaallah. Amin. Dan semoga kita mampu mempertahankannya nanti sampai 30 hari ke depan atau sebulan ke depan. Semoga spirit motivasi ibadah kita, spirit Ramadan kita tetap terjaga. Walaupun saya berharap tadi ketika datang ke sini sapnya sudah penuh, tetapi alhamdulillah dipenuhi oleh malaikat lebih dulu. Sudah menunggu siapa yang berkumpul di sebuah tempat, kata Rasulullah Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang berkumpul di sebuah tempat beberapa orang, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, sunnah hadis Rasulullah, zikir, kemudian tasbih, tahmid dan istighfar, maka malaikat berkunjung lebih dulu. Kemudian malaikat memberikan as-sakinah, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, ketenteraman di dalam hati manusia. Maka beruntunglah mereka yang hadir berkunjung di taman-taman surga, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga itu? Taman-taman surga itu adalah majelis ilmu, majelis zikir, di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, menuntut ilmu sehingga kita lebih kenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, siapa Rasul kita, apa agama kita, dan apa
taraf pedoman hidup kita mestinya on the track. Semoga kegiatan seperti ini pula diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah sehingga kita bisa mampu belajar demi belajar terus menerus sampai wafat, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh tanya? Boleh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Saya khawatir kalau jawaban pertama Ramadan ini seperti ini, gimana nanti hari esok, seminggu, apalagi menjelang Ramadan, menjelang Lebaran nih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah doang ini, Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Perkataan ahli surga itu adalah perkataan di mana ketika mengucapkannya Allah ridho, malaikat ridho, semua penghuni langit dan bumi ridho. Dan ketika membacanya, arsy Allah terguncang. Dan dia kelak akan menjadi istana dan tanaman di surga. Apa itu? 4 kata. Yang ketika engkau mendawamkannya, maka Allah akan mencintai dan akan menjadi kekasih kita. 4 kata itu adalah subhanallah, Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kata Rasul di dalam hadis riwayat Muslim, mau disampaikan, diucapkan berturut-turut keempatnya boleh, mau sebagian-sebagiannya pun boleh. Mau dirunut boleh, mau diacak pun boleh. Contoh, ketika melihat pemandangan yang indah, kita boleh hanya mengucapkan satu kata apa? Masya Allah atau subhanallah. Tidak lagi kata orang beriman, luar biasa. Itu mah bukan orang sono, betul ya? Orang beriman mah ucapannya bukan luar biasa, tetapi subhanallah. Luar biasa mengucapkannya tidak diberikan pahala, tapi subhanallah diberikan pahala. Lihat wanita cantik, subhanallah dapat pahala. Lihat anak yang cantik dan ganteng, subhanallah. Lihat kejadian, nauzubillah, astagfirullah, masya Allah atau Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapat musibah, innalillahi, dibalas juga dengan alhamdulillah, Allah masih selamatkan aku dengan musibah ini. Nah, itu semua adalah paradigma orang beriman. Maka ketika saya tanya apa kabar semuanya, jawabannya alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Baik, tapi kata para ulama salafus soleh, disebut orang beriman jika 3 hal selalu ada. 3 hal selalu diharmonisasikan. Jika salah satunya tidak ada, maka imannya dipertanyakan. Yang pertama harus ada ucapan. Yang kedua harus ada keyakinan dalam hati, yang dibuktikan dengan ekspresi dalam ucapan, ekspresi wajah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berekspresi ketika berkata, berarti ada dusta di antara kita, imannya belum lengkap. Maka kalau berkata harus ada ekspresinya. Yang ketiga harus dibuktikan dengan amal, perbuatan, gerakan-gerakan anggota tubuh. Jadi harus ada kata-kata, ekspresi, dan gerakan-gerakan anggota tubuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mana yang kurang? Baru ucapan saja. Yang kedua yang kurang apa? Ekspresi dan gerakan. Yuk, angkat kedua tangan. Alhamdulillah. Subhanallah. Tolong jangan pakai ban far'i kepanjangan, ban tokbing aja. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ketika ketemu saya tanya apa kabar semuanya, langsung 3 kata sampai gerakan-gerakan dimanapun berada. Dimanapun ketemunya, siap semua? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah. Baik, kita adu nih, kaum Adam atau kaum Hawa yang paling semangat, paling heboh, paling kompak. Kamera action. Laki dulu ya. Perempuan jadi juri dulu. Lihat, kalau ada satu laki-laki tidak berekspresi, tidak berkata-kata, tidak mengeluarkan gerakan-gerakan, kurangi nilainya 1000.
Siap yang laki-laki? Siap. Kamera action. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Mantap. Kita buktikan ibu-ibu. Bu, sudah tahu kekuatan laki-laki seperti ini, dan kita sudah tahu dalam sejarah di balik pemimpin yang hebat ada wanita yang perkasa. Kita tunjukkan bahwa kita lah perempuan perkasa, perempuan sejati. Siap, Bu? Siap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Subhanallah, mantap. Coba kita gabungin laki dan perempuan, karena nggak asik kalau nggak ada laki, nggak ada perempuan. Kalau nggak ada perempuan, nggak ada laki, betul? Nggak ada generasi kaderisasi. Semuanya, apa kabar semuanya? Subhanallah. Tolong yang sudah semangat tengok kiri kanan sambil jabat tangannya. Selamat, selamat, selamat. Jabat tangan masing-masing. Jabat tangan, selamat, selamat, selamat. Subhanallah. Jadi kalau ketemu saya dimanapun, kalau saya tanya apa kabar, langsung ucapin apa? Jangan lupa ada gerakan-gerakannya. Apa kabar semuanya? Udah lupa lagi ya. Nanti per 15 menit sekali saya ulang sapaan saya. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur siang ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk mencicipi hidangan surgawi berupa hidangan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan atau puasa kali ini betul-betul berkualitas, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, kali ini Ramadan kali ini mau lebih berkualitas, mau sama saja, atau mau lebih buruk? Yang mau lebih berkualitas angkat tangan sambil katakan saya mau lebih berkualitas. Apakah semua mau lebih berkualitas? Baik, kalau mau saya mau reminding saja. Oke, apa perasaan Bapak Ibu ketika kedatangan bulan Ramadan? Senang. Jika ada 3 sikap manusia, pertama senang sekali, kedua biasa saja, yang ketiga sangat menyesal. Mana sikap Bapak Ibu teman-teman semuanya? Sangat senang, biasa saja, atau sangat menyesal? Saya ingin tahu konfirmasi, tolong, siapa yang tahun Ramadan tahun ini kita menghadapinya, menyambutnya dengan sangat senang? Angkat tangan sambil katakan saya sangat senang. Apakah semua sangat senang menghadapi Ramadan? Coba tengok kiri kanan wajah senangnya seperti apa. Saya khawatir kalau senangnya seperti ini gimana sedihnya. Masya Allah. Tolong tos kiri kanan sama-sama senang. Tos kiri kanan, tos kiri kanan. Yakin sangat senang? Yakin? Kalau betul Bapak Ibu, Ramadan tahun ini kedatangan sikap kita, hati kita sangat senang, mestinya dari awal mula sampai Nabi berakhir, spirit kita tidak akan pernah turun. Everlasting spirit, spirit tanpa batas. Mari kita buktikan, ini baru hari pertama. Bagaimana sikap kita menghadapi Ramadan? Itu tergantung sikap pertama. Jika sikap pertamanya senang, maka hari, detik, menit, jam, hari demi hari akan terisi dengan produktif. Akan terisi dengan apa? Amal-amal yang produktif. Tidak dilewatkan kecuali menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dilewatkan kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak dilewatkan kecuali dirinya mendapatkan cinta, sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bangun di waktu sahurnya tidak malas-malasan dan gak mesti dibangunin. Tarawehnya penuh semangat dan ingin mencari bacaan imam yang sangat panjang. Setuju? Dan waktu-waktu kosongnya tiada lain kecuali zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan membaca Al-Quran. Siapa yang hari ini belum membaca satu ayat pun Al-Quran? Angkat tangan. Alhamdulillah sudah. Siapa yang hari ini pagi ini sudah menghatamkan 1 juz?
Astagfirullahaladzim. Di luar sana ada anak-anak sudah hatam satu juz. Setiap hari 1 juz. Karenanya cari masjid yang sholat tarawihnya 1 juz. Jadi hatam. Masih ada di sini sekarang? Masih. Di antaranya pesantren saya, Pondok Pesantren Darun Najah. Sudah 15 tahun. Sejak saya masih Darun Najah sampai sekarang, sholat tarawihnya bacaan imamnya 1 juz. 23 rakaat. 20 tarawih, 3 witir. Yang mau berkenan silakan monggo bisa mampir ke sana. Darun Najah yang mana? Darun Najah yang Ulu Jami. Ulu Jami Cipulir ya. Nah 10 terakhir biasanya ditambah. Tarawih tetap 1 juz. Nanti kayak mulai dari jam setengah 2 sampai jam 4 3 juz. Kalau mau mencoba boleh. Kalau mau mencoba boleh. Biasanya kalau orang beriman tertantang, wis saya mau ke sana. Nanti kita cari siapa yang ada di sana pakai absen ya. Yang datang ke sana dapat bonus insya Allah, bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau betul kita senang menghadapi Ramadan, maka mestinya spirit dan semangat ibadah kita tidak akan pernah turun. Apapun yang terjadi, dimanapun, kapanpun, walaupun siang-siang sudah masih lapar, atau sore-sore pulang macet, tetap saja kita akan semangat beribadah insya Allah. Baik, kalau betul tetap semangat Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang 3 hal agar spirit atau kualitas ibadah Ramadan kita tahun ini lebih besar, lebih bagus, lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Saya mengingatkan saja tentang 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana caranya menjaga kualitas ibadah Ramadan. Yang pertama, dari sejak pertama hari ini, mari kita luruskan niat kita ibadah di bulan Ramadan. Niat kita bukan karena Ramadan, tetapi niat kita karena Allah. Mari kita jaga. Karena nanti masih dapat kita bedakan dan dapat kita lihat. Kalau ibadahnya karena Ramadan, mari kita lihat. Bukti di luar sana terjadi fakta dan fenomena. Di luar sana ada ibadah ketika datang bulan Ramadan karena Ramadannya. Karena pahala yang banyak. Karena ampunan dari Allah yang banyak. Karena diskon dosa yang 100% total. Dari hari-hari sebelum datang bulan Ramadan. Maka kita akan lihat buktinya. Kalau niat ibadahnya karena Ramadan, maka semangat ibadahnya di awal-awal saja. Setelah seminggu, 2 minggu, belasan, puluhan, kedepannya mulai turun semangatnya. Bahasa Sundanya hot tai chicken. Apa artinya? Anget-anget tai ayam. Di awal semangat. Setelah berlalu 3 hari, 4 hari, 5 hari, apa yang terjadi semangatnya? Lebih tinggi atau lebih turun? Biasanya lebih turun. Karenanya sahabat sekalian, kenapa di luar sana ada semangat ibadah yang turun? Karena kadang niatnya yang kurang tepat. Mari kita luruskan agar stabilitas, motivasi, semangat kita terjaga bahkan lebih baik. Maka mari kita luruskan niat kita adalah karena Allah, bukan karena Ramadan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadah dan perbuatan pekerjaanku, hidup dan matiku, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Ramadan. Karenanya kalau karena Allah, dari awal sampai akhir full semangat, everlasting spirit. Bahkan menjelang akhir-akhir 10 Ramadan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, sahabat dan para ulama salafus soleh, menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan apa? Mestinya semakin meningkat. Bahkan Rasul, para sahabat mengatakan lewat sabda Rasul, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasul jarang keluar rumah, Rasul jarang keluar masjid, dan Rasul mengikatkan ikatan pinggang sarungnya karena beriktikaf maksimal full di masjid untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 10 hari terakhir semakin meningkat. Tapi berbeda dengan keadaan masyarakat kita hari ini. 10 hari terakhir pada kemana? Mudik. Mana yang ramai?
Masjid atau supermarket? Kalau berimbang masih mendingan, Pak. Tapi saya sering jadi imam 10 hari terakhir. Pas lihat ke belakang, itu saf sholat ada kemajuan. Tahu kemajuan nggak? Maksudnya safnya yang maju. Cuma tinggal beberapa saf saja ke belakang. Kosong. Tapi di hari pertama, hari kedua ini nanti full kak? Full sampai luber, sampai tas bakal capai lapangan jalanan. Nanti kita buktikan seminggu kemudian, 5 hari kemudian. Pasti ada kemajuan. Apalagi menjelang 10 hari terakhir. Yang ramai bukan masjid, yang ramai adalah pasar-pasar. Betul? Mall-mall, supermarket, FO. Di dapur semakin ramai. Buat apa kira-kira di dapur? Buat kue. Di pasar beli apa? Beli kue. Beli pakaian. Betul ya? Betul gak? Kenapa? Karena musim obral. Kor lagi. Obral. Astagfirullahaladzim. Banyak obral, banyak diskon. Dia lupa bahwa bulan ini bulan obral, bulan diskon. Siapa yang beriskon? Allah yang beriskon. Beriskon apa? Dosa 100%. Setahun yang lalu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan bulan Ramadan bulan obral. Apa yang diobral? Pahala. Di luar Ramadan, satu pahala dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700. Kecuali puasa, kata Allah di dalam hadis kursinya. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya sesuai dengan kualitas puasanya. Berarti pahala puasa lebih tinggi kualitasnya dari ibadah yang lainnya. Ucapin subhanallah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya mengajak di hari pertama ini, yuk kita luruskan niat kita karena Allah, bukan karena Ramadan. Kalau karena Allah, maka spirit yang pertama dari awal sampai akhir selalu sama, bahkan lebih tinggi. Yang kedua, mari kita buktikan. Kalau niat ibadahnya karena Ramadan, biasanya nih di Quran di Ramadan semangat tadarus Al-Quran. Selasa Ramadan biasanya baca lagi Quran nggak? Biasanya jarang. Biasanya jarang. Kecuali ada yang sakit, ada yang mati, atau malam Jumat. Betul nggak? Di Ramadan masjid rame. Selasa Ramadan sepi, betul? Berkurang. Di Ramadan banyak artis, banyak perempuan laki aurat ditutup. Selasa Ramadan nyablak lagi. Betul gak sih? Sekarang banyak juga. Tapi masih mendingan, ada kesadaran, ditutup, betul? Nah, Bapak Ibu, kalau setelah Ramadan semangat ibadah, baca Quran, ya kemudian puasa, memakmurkan masjid, kemudian menutup aurat itu semangat. Setelah Ramadan tidak semangat, berarti ada niat yang perlu diluruskan, bukan karena Allah, tapi karena Ramadan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, masyaallah muslimin wa jumratul mu'minakumullah, agar kualitas ibadah kita terjaga, mari kita menjaga integritas ibadah Ramadan. Bukan sekedar fisik, tapi harus memperkuat, mempertebal, dan lebih mengutamakan ruh. Di luar sana, masyaallah muslimin, ada ibadah sekedar fisik dan melupakan ruh. Kalau ibadah sekedar fisik, Bapak Ibu, hanya ritual gerakan-gerakan seperti senam aerobik saja. Puasa pun begitu. Ada orang yang berpuasa sekedar fisik dan melupakan ruh. Kalau sekedar puasa fisik, Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan kita. Hadis riwayat Bukhari Muslim, salah satunya adalah Raghima anfa sha'imin. Celakalah orang yang keluar dari Ramadan tetapi Allah tidak memberikan ampunan, atau ketika dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin la yasalahu min siyamihi ila ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan
haus saja. Di dalam sabda yang lain, Allah tidak butuh hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Kalau engkau tidak mampu menjaga dari perkataan dusta atau bohong, bahkan engkau melakukannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Allah tidak butuh puasa seorang yang lapar dan dahaganya, kecuali dia mampu menahan dari perkataan keji dan rofas. Apa arti rofas? Perkataan jorok, porno, menghayal dengan hayalan di luar batas kemampuan dirinya. Itu adalah hayalan rofas. Bapak Ibu sekalian, jika Allah tidak butuh hanya sekedar lapar dan puasa, lapar dan dahaga itu fisik atau ruh? Dimensi fisik atau dimensi ruh? Perkataan dusta itu perkataan fisik atau dimensi fisik atau dimensi ruh? Dimensi fisik, bukan dimensi ruh. Kalau puasa orang dimensi fisik, maka banyak orang yang keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dan tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Bapak Ibu, saya mengajak puasa kita atau Ramadan kita jangan sekedar fisik, tapi harus ruh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri. Bapak Ibu, mohon dijawab dengan jujur, sportif. Selama ini yang kita jaga fisik atau ruh? Fisik. Mohon dijawab. Yang selama ini kita rawat fisik atau ruh? Fisik. Yang selama ini kita mandikan fisik atau ruh? Fisik. Yang selama ini kita tutup-tutupi fisik atau ruh? Fisik. Yang selama ini kita berikan minyak wangi dan pewarna, di sini merah, di sini biru, di sini abu-abu, di sini emping. Kira-kira itu untuk fisik atau ruh? Selama ini kita tidur demi fisik atau demi ruh? Lalu selama ini kita bekerja karena untuk fisik atau untuk ruh? Makan minum untuk fisik atau ruh? Minum vitamin, suplemen, fisik atau ruh? Ruhnya diapakan? Ruhnya diapakan kira-kira? Kadang ruh terabaikan. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita hanya mengutamakan fisik, ruh itu menangis Bapak Ibu. Karena sesungguhnya ketika kita wudhu, bukan sekedar anggota fisik saja yang dibersihkan sebenarnya. Kenapa? Mohon maaf. Keluar angin dari belakang. Kenapa dicuci muka? Betul Bapak Ibu dalam wudhu? Betul? Ketika, mohon maaf, keluar angin dari belakang, batal gak wudhunya? Lalu untuk bersuci lagi, yang dicuci, apakah mohon maaf belakang kita, maupun kita? Yang dicuci apa? Muka, tangan, rambut, dan kaki, betul? Kenapa tidak bokong? Karena isyaratnya wudhu itu bukan sekedar fisik, tapi harus melibatkan dimensi ruh. Ketika engkau berwudhu, ruh itu sesungguhnya segar, ruh itu sesungguhnya tersenyum bangga. Tapi ketika engkau menajiskan diri, mengotori diri dengan mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang tidak pantas, ruh sebenarnya sedang menangis. Wahai hamba Allah, engkau diciptakan sesungguhnya dalam keadaan taat patuh, dalam keadaan beristishhad kepada Allah. Qalu bala syahidna. Tetapi ketika engkau sudah besar seperti ini, kenapa engkau melupakan aku, kata ruh. Karenanya Bapak Ibu, Ramadan tiba, jangan sekedar fisik, tapi harus lebih menonjolkan ruh. Bayangkan saja Bapak Ibu, selain Ramadan, makan di siang hari, minum di siang hari boleh gak? Halal gak makan nasi? Halal gak makan daging? Halal gak minum air putih? Halal gak, mohon maaf punten, yang suami istri, yang belum suami istri jangan dengerin dulu sebentar. Sensor. Hubungan suami istri di siang hari selain Ramadan halal gak? Tapi ketika Ramadan datang, yang halal menjadi haram. Bayangkan, yang halal menjadi haram di siang hari di bulan Ramadan. Demi apa kira-kira? Demi fisik atau demi ruh? Demi ruh sesungguhnya. Demi ruh itulah maka fisik harus menyesuaikan diri dengan tidak makan, dengan tidak minum. Syahwat, nafsu pun harus menyesuaikan diri dengan ruh.
Dengan puasa di bulan Ramadan, ruh sedang diutamakan, ruh sedang ditonjolkan, ruh sedang dibesarkan, ruh sedang dijaga, ruh sedang dirawat. Demi ruh itulah, karenanya Bapak Ibu mohon renungkan. Demi ruh, malaikat yang suci sujud di hadapan manusia. Ucapin subhanallah. Sehebat apa manusia kalau begitu di hadapan para malaikat. Bayangkan awal mula Allah yang hendak menciptakan manusia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ternyata malaikat sujud di hadapan manusia bukan karena fisik yang terbuat dari tanah, tapi karena ruh. Bayangkan kalau kita mengutamakan fisik, demi fisik yang terbuat dari tanah, malaikat melayangkan zona protes kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, kenapa engkau hendak ingin menciptakan manusia di muka bumi yang ketika engkau sudah menciptakan manusia di muka bumi, mereka banyak melakukan kerusakan demi pengerusakan, pengkhianatan, perselingkuhan, kedustaan, perbohongan, kebohongan, manipulatif, kemalasan, bahkan pertengkaran, benci, dendam, permusuhan, bahkan saling membunuh. Kata siapa? Kata malaikat yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Seolah malaikat melainkan zona apa? Protes. Kenapa kira-kira? Karena ketika itu Allah membuat bahan baku manusia terbuat dari apa? Dari tanah yang berbentuk fisik, belum ditiupkan ruh. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau kita sekarang mengutamakan fisik, malaikat pun ikut protes. Bagaimana dengan iblis? Apakah iblis mau menghormati, memuliakan Adam, manusia yang terbuat dari tanah? Tidak. Bahkan Allah sampai harus berfirman, wahai iblis, apa yang membuatmu sombong sehingga engkau tidak mau menghormati, memuliakan dengan apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku bernama manusia, Adam. Apa komentar iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari... Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita lebih mengutamakan fisik, apa komentar iblis? Aku lebih mulia daripadanya, karena api lebih mulia dari tanah. Kata siapa? Kata iblis. Bayangkan Bapak Ibu, jika hari ini di antara kita lebih mengutamakan fisik, yang kita jaga fisik, yang kita rawat fisik, yang kita make up fisik, yang dipadikyur, manikyur, yang dicukur. Itu demi fisik atau lebih mengutamakan fisik. Malaikat yang suci itu ikut protes. Iblis ikut membangkang, menghina kita yang terbuat dari tanah itu. Benang merahnya sama Bapak Ibu. Malaikat protes seolah protes, iblis membangkang dan menghina kita, benang merahnya sama, yaitu alasannya sama. Karena manusia bahan bakunya terbuat dari tanah. Tetapi demi cintanya Allah kepada kita, demi cintanya Allah kepada manusia, Allah tidak ingin melihat, menyaksikan ciptaannya bernama manusia dihina oleh iblis dan diprotes oleh malaikat. Kemudian Allah meniupkan ruh di dalam jasad manusia. Maka sekonyong-konyongnya, tahu sekonyongnya apa? Sekonyong-konyongnya apa, Bu? Bukan sekenyang-kenyangnya, itu fisik. Sekonyong-konyongnya apa? Ujuk-ujuk. Apalagi tuh? Bahasa Betawinya apa ya? Tiba-tiba. Bahasa Indonesia itu mah. Bahasa Betawinya apa? Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa? Gak ada hujan, gak ada angin ya. Spontan. Ketika ruh sudah ditiupkan di dalam jasad fisik manusia yang terbuat dari tanah, malaikat yang suci itu sujud di hadapan Allah tetap. Tapi karena manusia ketika diciptakan Allah berada di samping Allah, dan malaikat dan iblis berada di depannya, malaikat langsung sujud kepada Allah demi memuliakan manusia karena ruh, bukan karena fisik. Bayangkan aja Bapak Ibu, Rasul bersabda tidak ada jari di langit, tidak ada 3 jari di langit.
Kecuali di sela-selanya itu, para malaikat berdesak-desakan. Yang sejak diciptakannya sampai nanti kiamat, malaikat sujud taat patuh kepada Allah, berzikir, bertasbih dari sejak diciptakan sampai nanti kiamat. Tapi malaikat yang suci itu disuruh sujud kepada manusia untuk memuliakan dan menghormati manusia. Kalau begitu, sehebat apa manusia di depan malaikat sehingga malaikat disuruh sujud? Mulia gak manusia? Mulia gak manusia? Hebat gak manusia? Dan mulianya manusia bukan karena fisik yang terbuat dari tanah, tetapi karena ruh. Ucapin subhanallah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Subhanallah. Lupa lagi ya? Ada kata-kata, ekspresi, dan gerakan-gerakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, bayangkan lagi Bapak Ibu, coba bayangkan. Demi cintanya Allah kepada kita, agar kita tidak dihina oleh iblis, tidak diprotes oleh malaikat. Demi cintanya Allah kepada kita, Allah tiupkan apa? Ruh. Demi cintanya Allah kepada kita, malaikat yang suci disuruh sujud menghormati, memuliakan kita. Demi cintanya Allah kepada kita Bapak Ibu, iblis yang membangkang tidak mau sujud kepada manusia. Apa reaksi Allah? Diusir, dihinakan. Allah mengusir, mengutuk iblis. Wahai iblis, keluar engkau dari surgaku ini. Wahai iblis, keluar, pergi engkau dari surgaku ini. Wahai makhluk yang terlaknat, terkutuk. Bayangkan Bapak Ibu, demi cintanya Allah kepada kita, ketika iblis membangkang perintah Allah untuk sujud di hadapan manusia, Allah mengusir iblis dari surga. Ucapin subhanallah. Namun sekarang Bapak Ibu, setelah Allah mengusir iblis dari surga gara-gara membangkang perintah tidak sujud kepada kita, tapi kenapa hari ini banyak manusia yang datang kepada siapa? Kepada iblis, kepada dukun, kepada paranormal, kepada setan, kepada orang pintar, bukan kepada Allah. Ucapin istighfar. Betul apa betul? Betul apa betul? Sahabat sekalian, bayangkan Bapak Ibu, fungsi fisik yang terbuat dari tanah adalah Allah sengaja membuat kita dari tanah karena satu alasan. Satu, karena Allah tahu tugas fungsi pokok sebagai manusia selain ibadah adalah sebagai khalifah. Khalifah untuk merawat, menjaga bumi atau menjaga langit? Menjaga bumi atau menjaga surga? Menjaga bumi. Khalifah fil ard. Karenanya wajar kalau Allah menurunkan Adam dari langit kemana? Dari surga kemana? Ke bumi. Karena memang penciptaan manusia tujuannya untuk menjaga bumi. Bapak Ibu, dan kita bahan baku kita terbuat dari apa? Dari tanah. Bayangkan, tanah itu sifatnya menumbuhkan atau menghancurkan? Menumbuhkan. Tenang atau bergejolak? Tenang. Sifat tanah menumbuhkan. Betul? Sehingga tertata tatanan alam semesta. Akhirnya ada kehidupan, ada oksigen, ada air, betul? Ada penjagaan air supaya tidak larut masuk ke tanah, dijaga oleh akar-akar pepohonan. Terjagalah oksigen yang baik, positif, dan menyehatkan paru-paru, jantung kita semuanya. Itu karena ada pohon-pohonan, karena ada tanah yang menumbuhkan. Bapak Ibu, sifat tanah menumbuhkan, dan tugas kita sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian alam. Maka mestinya para pemimpin hari ini tahu kalau kita terbuat dari tanah, dan tanah untuk menumbuhkan. Mestinya negara kita maju gak? Maju. Mestinya negara kita tumbuh gak? Subur gak? Berkembang gak? Tetapi sekarang wallahu a'lam bishawab, kekayaan alam yang berlimpah itu, timah, tembaga, LNG nomor 1 kualitas di Indonesia. Pohon-pohonan, pohon, ada 400 jenis pohon kayu kualitas tertinggi, mutunya ada di Indonesia. Tekstil, mutu berkualitas tinggi ada di Indonesia. Minyak, nomor 3, nomor 4 kualitas mutu tertinggi Indonesia. Tanahnya subur, sebagaimana kata Cusco dalam nyanyian, lempar tongkat menjadi tanaman. Indonesia seperti negeri kolam
kolam susu. Apakah masih kenyataannya begitu? Ibarat kata orang tua bilang kepada kita, tikus mati di lumbung padi. Kok bisa? Bisa kalau tikus mati di lumbung padi? Padahal padinya banyak, tapi kenapa tikus bisa mati? Bisa jadi satu. Tikusnya nggak bisa nelen. Betul ya, jadi kelaparan tetap walaupun banyak. Tuh. Kayak yang kedua, bisa jadi kekenyangan, overdosis. Apa namanya, tafsir, berlebihan. Yang ketiga bisa jadi tikusnya ketiban padinya. Jadi mati. Kenapa? Kiasan daripada peribahasa ini cocok dengan negeri kita. Karena bisa jadi mereka lupa hanya mengutamakan fisik daripada ruh. Bayangkan lagi Bapak Ibu, kenapa terbuat dari tanah? Apakah salah Allah membuat bahan baku kita dari tanah? Tidak salah. Karena satu, sesuai dengan tugas fungsi pokok sebagai khalifah. Yang kedua, kenapa dari tanah? Kenapa gak dari cahaya? Kenapa gak dari api? Cahaya bisa dipegang gak? Cahaya bisa dipegang gak? Api bisa dipegang gak? Cahaya dan api hanya bisa dirasakan, betul? Hanya bisa dilihat dan dirasakan. Yang bisa dipegang, yang bisa menyentuh tanah, bisa menembus cangkul, bisa menyentuh handphone, bisa menyentuh laptop adalah manusia yang terbuat dari tanah. Yang ketiga alasannya Bapak Ibu. Ini saya dapatkan dalam bab fikih bab pertama. Ada yang tahu bab pertama fikih? Toharo. Apa itu toharo? Suci. Menggunakan apa suci? Air bersuci kita. Air. Menggunakan air. Kalau nggak ada air? Tanah. Sesungguhnya Allah ingin ngomong kepada kita, wahai hambaku, engkau sungguhnya terbuat dari bahan baku yang suci, air. Kalau tidak ada air, aku ciptakan engkau dari tanah. Tanah suci. Engkau adalah suci, terbuat dari bahan baku yang suci. Sungguhnya engkau suci. Namun kenapa hari ini engkau najiskan dirimu? Kau kotori dirimu. Kau hadaskan dirimu. Istighfar yuk. Karenanya Bapak Ibu, agar jiwa, agar diri kita tidak kotor, Allah tiupkan apa? Ruh. Fungsi ruh apa? Fungsi fisik untuk apa tadi fungsi fisik? Untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok sebagai khalifah. Menyelesaikan tugas-tugas perkantoran, menyelesaikan tugas-tugas organisasi, tugas-tugas kenegaraan, ke masyarakat, termasuk pekerjaan dan rumah tangga kita. Itu tugasnya apa? Fisik. Sedangkan ruh, tugas fungsi pokoknya apa? Ruh, tugas fungsi pokoknya adalah untuk memudahkan kita melakukan ketaatan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mestinya ketika ruh masih ada, mestinya kita ibadah kita semangat. Bapak Ibu, tahu ikan diciptakan di mana? Diciptakan di darat atau di laut? Di darat atau di dalam air? Di dalam air. Karena ikan diciptakan sesuai dengan tugas fungsi pokok diciptakan, yaitu berenang di air dan bernafas di dalam air. Namun Bapak Ibu mohon dijawab, jika ada ikan di dalam air merasa kesulitan berenang dan merasa kesulitan bernafas, berarti ikan tersebut sedang sehat, sedang sakit. Sedang sakit. Kalau ada mobil diciptakan untuk memudahkan sampai di tempat tujuan, betul gak? Namun kita naik mobil, kok gak sampai-sampai ke tempat tujuan kita, berarti mobilnya sedang mogok atau sedang lancar. Mobilnya rusak atau baik? Ketika ruh masih dititipkan sama kita, dan tugas fungsi ruh untuk memudahkan taat beribadah kepada Allah. Namun ketika ruh masih ada dalam diri kita, di antara kita malas beribadah, berarti diri kita sedang sehat atau sedang sakit? Sehat atau sakit? Sudah sadar sekarang? Sudah sadar belum? Sudah sadar belum? Ikan ketika diciptakan di dalam air tapi merasa kesulitan bernapas dan berenang, berarti ikan tersebut sedang sehat atau sedang sakit? Mestinya ikan mudah bernafas, mudah berenang dalam air, betul gak? Betul? Tapi ketika ikan merasa kesulitan berenang bernapas, berarti sedang sehat atau sedang sehat? Ketika ruh fungsinya untuk memudahkan ketaatan ibadah kepada Allah, namun ketika ruh masih ada tapi kita malas beribadah, berarti kita sedang sehat, sedang sakit? Ketika Allah sudah perintahkan kepada kita, sholatlah, puasalah, zakatlah, hajilah, tutup auratmu, tapi kita
sedikit melanggar perintah Allah berarti kita sedang sehat, sedang sakit. Sudah ingat sekarang? Sudah sadar sekarang? Angkat tangan kanan. Pegang hatinya, katakan, saya sadar, saya sadar, saya sadar, saya sadar. Berarti nanti ini kita lihat nih, kalau jamaah kita masih sepi nih, berarti sungguhnya banyak antara kita sedang sehat, sedang sakit. Astagfirullahaladzim. Angkat tangan kanan, pegang kepala, gue banget. Istighfar lagi. Kalau ada Al-Quran, ada dicegrokin, kelihatan, jarang dibaca atau malas menyentuhnya, berarti kita sedang sehat, sedang sakit. Istighfar lagi. Kalau Allah sudah perintahkan tutup auratmu, lalu kita membuka aurat, berarti kita sedang sehat, sedang sakit. Istighfar lagi dong. Kalau Allah masih mudahkan beribadah di Indonesia, mudah gak ibadah? Di luar negeri? Sulit kan? Katanya kemarin di Mesir lagi sholat subuh aja ditembak, betul gak? Betul? Di Eropa, apalagi pernah di Turki, pernah mengharamkan jilbab, betul? Tapi di Indonesia mudah gak? Ketika masih mudah, kita masih malas beribadah, berarti kita sering sakit. Angkatan kanan, lulus dadanya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Bilang, saya sadar. Katakan, saya sadar. Saya taubat ya Allah. Saya ingin berubah ya Allah. Terima kasih ya Allah telah kau ingatkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Jagalah integrasi ibadah dengan mengutamakan ruh daripada fisik. Karena Bapak Ibu, orang yang berani bangun tengah malam tahajud bukan karena fisik sesungguhnya. Karena fisik ngantuk gak? Capek gak? Lelah gak? Malas gak? Kok semangat banget sih? Kayaknya pengalaman tuh. Bapak Ibu, orang rela bangun tidur bukan karena prioritas fisik, tapi prioritas apa? Ruh. Orang rela-rela, Bapak Ibu, baca Quran ngantuk-ngantuk, tapi tetap baca Quran. Bukan karena fisik. Kok karena fisik membaca Quran malas, betul? Coba bayangin aja, baru selembar, respon matanya gimana? Respon mulut gimana Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Itu karena fisik. Kalau karena fisik Bapak Ibu malas ya kita puasa? Mestinya betul? Karena fisik Bapak Ibu. Puasa di siang-siang, udah harusnya pagi sarapan kopi biasa, betul? Kopi, kemudian apa lagi? Nasi uduk betul gak? Sama teh panas, teh pahit, datang ke kantor gak langsung kerja kan? Nyeduh kopi dulu bro, kopi. Tapi di bulan Ramadan haram. Kalau karena fisik malas, tapi karena ruh semangat gak? Semangat. Demi ruh kita rela bangun tengah malam untuk tahajud dan sholat subuh. Demi ruh kita rela menahan lapar dan haus untuk puasa. Demi ruh kita rela mengeluarkan uang zakat dari penghasilan kita, betul? Demi ruh juga orang rela meninggalkan tanah air 35 juta untuk pergi kemana? Haji. Ke tanah suci, haji. Atau 20 jutaan untuk pergi umroh. Betul gak? Padahal bisa kita beli rumah, bisa kita beli mobil, motor, kredit cicilan walaupun betul. Tapi kenapa sebagian orang merelakan diri? Bukan karena fisik, tapi karena ruh. Betul Bapak Ibu? Demi ruh pula kita taat kepada Allah. Demi ruh kita hindarkan dari dosa dan maksiat. Demi ruh juga kita hadir di sini demi untuk menuntut ilmu. Kok karena fisik lebih baik tidur gak sekarang? Betul gak? Bayangin perut kosong, angin cepat sepoi, adem lagi di luar panas, enaknya ngapain? Betul gak? Kalau jawaban fisik tidur gak? Tapi jawaban ruh tidak. Aku hadir di sini karena Allah ingin memberikan siraman rohani di dalam ruhku. Ucapin subhanallah. Baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanan demi aku. Apa kata Allah? Berkata, dia telah mengenyampingkan fisik dan mengutamakan ruh. Sinyalir dari hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim nomor 1151. Nanti ada ujian nasional, tolong diingetin ya. Hadis riwayat siapa?
Nomor keberapa? 1151. Ingetin, ini kisi-kisi soal ujian. Yang dapat udah siapin hadiah. Yang mampu menjawab soal ujian dapat hadiah. Hadiahnya sudah siapin panitia plus buku saya. Mau? Oke, Bapak Ibu, ini materi pokoknya. Udah habis begitu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk menjaga kualitas ibadah yang nomor satu apa? Luruskan niat. Karena Allah, bukan karena Ramadan. Apalagi karena mertua. Karena istri, karena suami, karena anak, karena atasan, karena Rohis SKI Indosat, bukan karena itu. Sepakat? Nomor 2, agar stabilitas dan kualitas ibadah kita terjaga. Nomor 2 apa? Bapak Ibu, Seimbangkan fisik dan jaga integritas ibadah dengan mengutamakan dimensi ruh dan kesampingkan dimensi fisik. Ini bulan Ramadan kita sudah mampu menghindarkan halal-halal. Nanti kita lihat selain Ramadan ya. Selesai Ramadan, jam istirahat jam berapa? Jam 12. Saatnya sholat zuhur dan makan siang. Betul gak? Ini bukan di sini. Bukan di sini. Di luar sana. Jam istirahat jam 12 kira-kira Bapak Ibu. Orang makan dulu baru sholat atau sholat dulu baru makan? Di luar sana, bukan di sini. Di sini mah enggak ya? Nggak salah. Nggak jauh beda. Astagfirullahaladzim. Kalau mengutamakan fisik Bapak Ibu, pasti makan dulu. Dengan berbagai dalil dan alasan. Dalilnya daripada sholat gak khusyuk gara-gara bikin makan. Dan yang kedua kan sholat nomor 2. Betul gak? Dengan dalil ini dia rela menyampaikan sholat dikalahkan oleh makan. Makan untuk fisik atau ruh? Fisik. Akhirnya dia makan duluan. Bisa gak kita nanti selain Ramadan, selesai Ramadan, waktu dohor, sholat dulu berjamaah, baru makan? Bisa? Siapa yang siap? Yang siap katakan saya siap. Saya siap. Nanti nih iftar nih. Iftar nih. Setelah iftar, sunahnya iftar apa? Batalkan puasamu dengan segera, betul? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dari salah satu kebaikan, keimanan dan keislaman seorang adalah menyegerakan berbuka puasa. Artinya berbuka puasa kalau sudah beduk maghrib. Jangan belum maghrib katanya segera jam 5 udah batal. Jangan. Tetap dalam koridor waktu. Betul? Dan bukanya sesuai dengan syariat. Apa dicontohkan Rasul? 3 biji kurma atau dengan minuman yang manis-manis, atau paling tidak air putih. Setelah itu sholat maghrib terlebih dahulu. Karena abdul amal indallah as-salatu ala waktiha. Perbuatan amal yang paling afdol di sisi Allah adalah salat al waktu. Di luar sana nih, bukan di sini. Bukan di sini ya. Di luar sono tuh, kalau sudah takjil iftar, bukan hanya 3 butir kurma, bukan hanya teh manis, apalagi risol, kolak, apalagi lontong, jus, bihun, apalagi es buah, es kelapa. Di luar sana ada pula lebih baik ngerokok daripada makan. Di luar sana ada juga yang begitu, batalnya dengan rokok. Bahkan setelah itu, karena sudah terhidang di meja makan besar, makan dulu gak? Makan dulu. Maghribnya menjelang taraweh. Istighfar. Itu berarti karena fisik, karena roh. Karenanya nomor 3 Bapak Ibu, jangan remehkan dosa sosial. Baca dulu bareng-bareng yuk. 1, 2, 3 hadis Nabi. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis sahih Lighoirihi, Al-Albani mensahihkan hadis riwayat Al-Buruni dan dalam Al-Kabi, dan sanadnya tidak mengapa. Al-Albani dalam Sahih At-Taghrib Al-Tarhib nomor 1084 mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih Lighoirihi. Artinya banyak penunjangnya, banyak hadis yang mirip dengannya. Bapak Ibu, di ayat ini atau di hadis ini mengatakan bahwa banyak orang yang puasanya karena fisik, bukan karena ruh. Dan karenanya karena fisik, banyak orang yang tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Istighfar yuk. Dan Bapak Ibu, kenapa Allah tidak menerima rasa lapar dan dahaganya? Karena banyak orang yang menyepelekan dosa-dosa
sosial. Karenanya kita punya tema dosa ritual versus dosa sosial. Ritual itu maksudnya adalah ibadah mahdhah ya. Apa aja? Ibadah mahdhah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam rukun dan syaratnya. Salat 2, saum 3, zakat 4, haji dan umroh. Itu ibadah mahdhah yang sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Ibu, di luar sana banyak masyarakat kaum muslimin yang merasa hebat, merasa Islamnya sudah sempurna kalau sudah sholat, puasa, zakat dan haji, dan dia menyepelekan dosa-dosa sosial lainnya. Contoh Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu, kalau waktu masih ada 8 kesimpulan dosa ritual versus dosa sosial. Yang pertama, baca bareng-bareng Bapak Ibu, 1, 2, 3. Dosa sosial akan menghapus ibadah atau perbuatan ritual. Ingat, dosa sosial itu bisa berupa perkataan, perbuatan, sikap, di rumah tangga, di masyarakat, atau di pekerjaan. Kesimpulan pertama, dosa sosial dapat menghapus ibadah atau perbuatan ritual lainnya. Apa dalilnya? Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Dikatakan pendusta agama. Kalau pendusta agama, berarti ketika Allah dan Rasul telah berikan ayat dan hadis, kita dustakan. Berarti masih beriman gak kira-kira? Bisa jadi dalam tafsirnya adalah menjadi pendusta agama itu adalah murtad, keluar dari agama, atau bisa jadi berdosa dosa besar. Salah satunya apa? Dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Sholat ibadah ritual atau sosial? Ibadah ritual. Ibadah ritual mahdhah, betul? Tapi kata Allah apa? Celaka orang yang sholat. Bayangkan saja, orang yang sholat aja celaka, gimana gak sholat? Yang sholatnya belang betong, celaka gak? Orang yang sholatnya celaka, betul? Lalu siapa orang yang sholat celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya? Orang yang lalai dalam sholatnya. Di dalam tafsirnya, kelalaiannya berbentuk 2. 1, dia lebih mengutamakan sholatnya. Dia mengabaikan di dalam ayat berikutnya apa? Tidak memberi makan fakir miskin dan tidak menyantuni anak yatim. Diabaikan. Lalu dia asik bernostalgia, berhusu-husu di masjid. Tapi anaknya, istrinya, anak yatim piatu, fakir miskin, kelaparan, dia tidak bantu. Atau yang kedua tafsirnya, dia lalai. Di dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan lalainya 2. Sebelum makan minum, dia memakan zat makanan minuman yang menghilangkan pikiran, otak, sehingga mulutnya ngacacang, otak akal sehatnya hilang. Sebagaimana pernah sahabat sebelum sholat minum khamar, akhirnya ketika baca surat Al-Kafirun dibolak-balik, gak selesai. Kisahnya begitu. Yang kedua, atau orang yang lalai dalam sholat adalah mereka yang tidak paham apa yang diucapkannya dan apa yang dilakukannya. Contoh yuk, Bapak Ibu. Bacaan sholat apa? Wazburni. Astagfirullahaladzim. Duduk di antara 2 sujud. Walaupun gak ada hadisnya, gak ada dicontohkan oleh Rasul, itu mah tambahan ulama. Tapi kalaupun kita baca apa arti wazburni? Astagfirullahaladzim. Sudah berapa tahun kita sholat, kualitasnya masih sama seperti SD. Astagfirullahaladzim. Mungkin anak TK anak SD lebih bagus sholatannya. Udah sambil sholat kan sambil bacaan hafalan, betul? Ada filmnya sholat, hafalan sholat. Delisa hafal dengan artinya lah kita. Astagfirullahaladzim. Wa'fu anni, apa artinya?
Wa'afini. Ya Allah. Taunya Warzukri aja. Warzukni apa? Warzukni apa? Warzukni. Berikan rizki. Betul. Wasburni. Pahala. Wa'afini. Google. Duh, ya Allah. Umat Islam hari ini ya Allah. Sholatnya seperti robot ya Allah. Mekanisme ya udah otomatis. Seperti aerobik ya Allah. Dia tidak mampu memahami makna. Ya Allah. Wasburni saja. Lupa lagi. Wa'afini apa lagi? Wa'afini apa? Apa tadi? Sehatkan. Kan ada sehat wal afiat. Afini apa tadi? Sehatkan aku ya Allah. Pernah gak ketika kita baca di dalam duduk di antara dua sujud, wa'afini ya Allah, ketika membaca itu kita bayangkan ya Allah aku sedang sakit ya Allah. Bayangkan bagaimana yang sakit ya Allah, sembuhkan, bayangkan. Tapi seringkali kita baca itu pada sedang sakit lewat sehingga sakitnya lama sembuhnya. Apalagi sakit hati, lama sembuhnya. Apalagi dimarahin sama atasan, drumel bacaannya. Lagi ngomong aja ingat muka atasan. Astagfirullahaladzim. Bukan bacaan sholat, betul gak? Sholatnya gak khusyuk. Berarti sholat fisik atau sholat ruh? Istighfar yuk. Hati-hati. Dosa sosial bisa menghapus dosa, bisa menghapus pahala ibadah ritual. Landasan hadis kedua. Hadis kedua adalah landasan kedua hadis Sahih riwayat Ahmad nomor 8414 tentang hadis muflis. Hadis apa muflis? Hadis bangkrut. Ini sudah sangat terkenal. Sudah tahu Bapak Ibu? Tahukah atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa yang muflis yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab macam-macam. Ada yang tidak punya uang, ada yang tidak untung, ada yang di PHK, macam-macam deh. Kata Rasul, bukan itu. Yang disebut muflis atau bangkrut adalah manusia yang meninggalkan dunia ini, wafat, membawa pahala sholat, zakat, puasa, dan pahala yang lainnya. Namun dia meninggal pun membawa dosa kepada temannya, ngomongin temannya, gibah kepada temannya, marah sama temannya, zail, zolim, membuka aib temannya, mengambil hak temannya, pacaran, selingkuh, berzina, bahkan membunuh. Kama qala Rasul, sebelum dia melangkah selangkah masuk ke dalam sorga, orang-orang yang tersakiti di dunia selama di dunia demo di hadapan Allah. Nanti dah ada demo loh. Jadi bukan hanya di Indonesia ada demo buruh. Kemarin turun nggak? Di Mesir ada demo juga, betul? Kudeta tidak sah, boikot namanya. Kudeta, baik. Di akhirat nanti ada demo, orang-orang yang tersakiti datang kepada orang yang menyakiti. Bilang kepada Allah, ya Allah, dia gak pantas masuk surga. Kata Allah, apa maumu? Dia pernah menyakiti hatiku, sakit hatiku. Dia belum minta maaf. Apa kata Allah? Apa maumu? Aku mau kebaikannya untukku, diambil kebaikannya. Ada lagi orang yang datang, pernah mungkin dihutangi, belum selesai hutangnya. Datang lagi, kredit belum selesai dikrediti, udah dijual motor atau mobilnya, rumahnya. Belum selesai sampai mati, udah diceraikan istri atau anaknya, atau suami ditalak, minta cerai, gara-gara tidak memberikan makan atau nafkah lahir batin. Galau, risau, cari rumput tetangga yang lebih hijau. Minta cerainya bukan karena tidak disuapin, tidak dinafkahi, tapi karena ada yang lebih bening di sebelahnya, lebih cantik, lebih ganteng di sebelahnya. Akhirnya minta cerai. Itu ternyata tak ditutup di akhirat kalau tidak tanpa alasan. Betul gak? Apa maumu kata Allah? Aku mau kebaikannya untukku ya Allah. Kebaikannya diambil. Sendal diumpetin, punya teman dipakai tanpa izin. Kertas kantor dibawa pulang. Nanti diminta lagi ada pertanggungjawaban, kan begitu, betul? Seperti itu. Kata orang-orang tersakiti, aku mau kebaikan untukku. Kata Allah, udah habis, kebaikannya udah habis. Apa mau? Kalau begitu, keburukanku untuknya. Keburukan orang-orang tersakiti diberikan. Akhirnya kebaikan habis, malah diberikan keburukan. Bukan untung, malah butuh harus masuk surga, malah masuk dosa sosial, dapat menghapus ibadah atau perbuatan sosial lainnya. Baca bareng-bareng Bapak Ibu, dalil yang lainnya 1, 2, 3. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ditahan selama puasa
di bulan Ramadan atau puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Baca lagi Bapak Ibu dalilnya 1 2 3. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu atau perkataan sia-sia dan rofas, perkataan porno, jorok, kotor. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, ana shaimun, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Bapak Ibu, dari dalil-dalil ini menyimpulkan bahwa dosa sosial dapat menghapus ibadah atau perbuatan ritual yang lainnya. Bahkan sholat sekalipun, puasa sekalipun. Istighfar dulu kepada Allah yuk. Baik, karena waktu sudah habis, kita baru membahas 1 dari 8 dosa ritual versus dosa sosial. Namun begitu, jika ada yang kurang jelas, silakan bisa diskusi atau dialog untuk memperjelas materi-materi yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau dialog atau diskusi boleh. Mau bertanya boleh. Yang bertanya katanya dapat hadiah ya? Kenang-kenangan ya? 200% itu ya? Dan buku dari saya. Silakan Bapak Ibu boleh. Kalau ada yang mau memperjelas, menambahkan juga boleh. Silakan Ibu dengan senang hati. Hadiahnya masih banyak ya? Masih. Karena untuk 30 hari. Silakan. Sebutin nama Ibu. Nama panggilan dari divisi mana, status juga boleh Bu. Hah? Oh masih nona gadis Bu. Subhanallah. Saya doakan dulu Bu, semoga dapat jodohnya Bu. Amin. Selasa Ramadan menikah segera. Amin. Cirinya Bu 3T, ingetin Bu. Pertama tampan orangnya Bu ya. Yang kedua tajir orangnya. Yang ketiga takwa. Amin. Di sini ada bujangan? Banyak. Masya Allah. Tolong gunakan rumus saya Bu. Rumus dapat jodoh yang tercepat, mau gak Bu? Kalau ada yang dekat, kenapa cari yang jauh? Semoga hari ini jawaban doa Ibu dan jawaban doa para bujangan. Amin ya Rabbal. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Pak Ustadz, nama saya Siti Sarah. Siti Sarah, subhanallah. Namanya bagus banget, kayak istrinya Nabi Ibrahim, subhanallah. Silakan Bu. Pak, mau nanya. Boleh. Di daerah kan, di masjid, di daerah saya. Mana sih daerahnya? Cengkareng. Oh Cengkareng, udah dari Cengkareng jauh banget ya. Masya Allah. Silakan Bu. Bu lagi Mbak. Ada kan sholat tarawih itu dibagi 2. Ya. Jadi di situ memang 23 rakaat. Tapi ada sebagian penduduk yang kalau sudah 8 rakaat mereka mundur. Jadi mereka sholat witirnya di rumah masing-masing. Terus? Menurut Pak Ustadz gimana? Dan ada satu masjid juga. Ketika mundur ada imam yang memimpin sholat witir untuk 11 rakaat. Jadi masyarakat bisa memilih 8 atau 23. Terus pertanyaan yang kedua, jika sudah meminta maaf kepada teman, tapi teman itu tidak ada respon, biarin, kan kita sebutnya niatnya sudah minta maaf ya. Sudah minta maaf, sudah ketemu orangnya, sudah piece to piece, beer to beer udah. Karena sekarang zamannya komunikasi Pak. Oh komunikasi, ya. Video call. Tapi kalau misalnya nggak ada respon dan tetap masih dendam, itu sih urusan dia sama Allah kan. Iya betul. Kudu dijawab sendiri. Lu nggak usah ditanyain lagi ngapa? Iya. Yang ketiga? Yang ketiga? Biar langsung kesimpulan Bu. Ada jawaban? Pertanyaan ketiga ada? Yang ketiga. Enggak ada. Pertanyaan ketiga saya tanya Bu, kapan Ibu nikah itu pertanyaannya? Banyak. Udah Bu? Yang terakhir kalau ada akad nikah yang perempuannya diumpetin dulu. Di pas udah sah wanitanya baru keluar. Ya. Dan kan ada yang nikah Dirandingin. pakai selendang. Menurut Pak Ustadz, apakah itu tradisi atau memang ada? Kan sebenarnya nggak boleh kan? Iya. Jawab lagi. Oke. Udah jawab, alhamdulillah selesai dan jawabannya ke saya aja. Itu dikasih jawaban.
hukumnya gimana Pak? Itu aja. Oke, sip. Ya, Assalamualaikum. Oke, pertanyaannya tentang sholat tarawih ya. Baik, terima kasih jawab pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat yang bertanya dong. Subhanallah. Bu, jangan lupa hadiah, jangan lupa ya. Dapat bingkisan juga buku dari saya. Buku dari saya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan satu lagi. Oh, laki-laki satu lagi ya. Silakan, langsung aja disimpan dulu pertanyaannya katanya. Boleh apa namanya? Speakernya, mic-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tatang. Sepertinya udah nikah Pak ya? Alhamdulillah. Kalau enggak langsung aja Pak. Langsung bicara aja. Mengenai yang pembahasan tadi ya tentang keutamaan menjaga integritas ibadah bukan karena fisik, karena ruh kan ya. Tetapi tetap kan fisik itu kan mendukung untuk tegaknya ibadah. Ibadah. Itu terus tapi saya hubungkan dengan ini Pak Ustadz tentang keberkahan bulan Ramadan, bulan 1000 berkah kan. Nah, di situ keberkahan itu kebanyakan kan keberkahan itu dilihatnya secara fisik ya, betul. Fisik kan, bukan secara ruh. Ya, ini menurut Pak Ustadz, menurut yang sebenarnya itu keberkahan itu dilihatnya dari sisi apa sih? Ya. Nah, selain itu. Baik. Selain hanya melihat fisik. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah, subhanallah. Ini adalah faktual fenomena yang terjadi di masyarakat. Baik, saya jawab dulu yang Ibu dulu ya, Bu Sarah. Siti Sarah ya. 3 pertanyaan, 2 sudah dijawab. Jadi saya cuma menjawab 1 aja ya. Tentang sholat tarawih. Baik. Sholat tarawih. Dan kita bersyukur sebelumnya di Indonesia ini sangat memungkinkan. Dan sangat leluasa untuk memilah dan memilih ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita. Khusus dalam tarawih. Cek. Khusus dalam tarawih ini, para ulama salafus soleh dalam bab fikih pun ada perbedaan pendapat ya. Dalam bab rokaat. Ada yang menyatakan berapa? 11. 8 tarawih, 8 tarawih, 3 witir. Ada yang 23, 20 tarawih, 3 witir. Bahkan ada yang 30 berapa? 33, 37. 30 tarawih, 3-nya witir. Dan itu diamalkan juga oleh para sahabat, oleh para tabi'in, bahkan ulama salafus soleh. Baik, Bapak Ibu, jika ulama salafus soleh atau para sahabat melakukannya, berarti kita pun boleh melakukannya, kecuali ada larangan tegas. Seperti itu. Nah, fenomena yang ada di Indonesia, Bapak Ibu, khususnya di beberapa masjid, termasuk di kompleks saya, itu adalah masjid itu mengadakan 23 rakaat, 20 taraweh, 3 witir. Namun persis juga Bu, setelah 8 rakaat ada makmum yang nunggu di mana? Mohon maaf. Ada makmum yang mundur pergi ke belakang, nunggu. Karena mau 23. Nah yang mau 8 dipimpin oleh imam 11 witir. Habis itu imam dan makmum yang 11 mundur atau pulang. Kemudian makmum yang mundur tadi maju dan dipimpin oleh imam yang baru. Jadi imam gak witir 2 kali. Itu boleh gak begitu? Boleh. Sangat boleh. Berdasarkan dalil bahwa kita boleh 11 rakaat, boleh 20 rakaat. Yang nggak boleh Bu, si imam mengimami witir yang 11 dan mengimami witir yang 23, itu nggak boleh. Hadis sahihnya adalah la witro, tidak ada witir dalam semalam 2 kali witir. Jadi kalau Bapak Ibu sudah witir, ya sudah, umpamanya sebelum tidur sholat witir. Nanti malam qiyamul lail atau tahajud, gak perlu lagi
Witir. Bisa dipahami Ibu ya? Baik, berarti jawabannya boleh. Singkatnya. Pertanyaan kedua tadi? Minta maaf. Saran saya yang pertama adalah temui orangnya. Saran saya, temui orangnya. Walaupun sekarang sudah canggih lewat BBM, lewat Facebook, lewat email, lewat SMS, lewat Twitter. Oke. Saran saya Bu, saran saya temui. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 133-34, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang ahli surga adalah satu, infak dalam keadaan lapang dan sempit. Dua, mampu menjaga emosi, kebencian, dendam. Dan kata Rasul tidak boleh benci, marah kepada orang lain melebihi 3 hari. Batasnya berapa Bu? 3 hari. Dengan suami istri, orang tua ke anak, anak ke orang tua, teman-teman, dimanapun berada tidak boleh 3 hari kemarahan kita. Harus kembali afin anin nas, segera meminta maaf. Caranya adalah yang disunahkan Rasul, temui dia, minta maaf. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Umpamanya barang, uang yang terambil, terpinjam oleh kita, kembalikan. Lalu minta maaf. Kalau urusan emosi, urusan hati, urusan perasaan, tersinggung dengan hati, maka langsung minta maaf. Setelah minta maaf, urusan dia kepada Allah. Kalau dia mau memaafkan, berarti dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kalau dia tidak memaafkan kita, maka tetap benci, kita dapat pahala. Dia urusan dengan Allah. Begitu Bu ya. Jadi saran saya apa Bu? Temui dia, minta maaf secara apa? Direct, secara langsung. Oke, karena beda memang. Lewat telepon, lewat BBM, lewat SMS, beda rasanya dengan datang langsung. Seringkali masalah timbul karena atau miskomunikasi atau komunikasi via alat, bukan langsung. Dan saya seringkali menyelesaikan masalah ketika saya langsung datang ke orangnya, cepat selesainya. Lihat wajah yang berbeda, senyum-senyum, ramah, cerah, ahli surga. Apalagi bawa oleh-oleh, bawa martabak, itu mertua. Ya awalnya mau langsung, betul gak? Belum ngomong, lihat bungkusan hitut, langsung hatinya terbuka. Apalagi lihat senyum kita, apalagi kasih buku yang saya tulis sendiri, kasih visi yang saya buat sendiri, langsung dimaafin. Belum ngomong udah dimaafin. Begitupun saya pernah dengan teman Bapak Ibu. Teman marah sama saya, satu organisasi, dia akhirnya menghina, memprovokan saya, membuka aib saya di depan umum, memberikan publik. Bahkan dalam satu kesempatan dia mengusir saya di tempat di mana lagi banyak audien. Dan saya katakan, saya minta maaf kalau saya salah. Saya kalau begitu saya pergi gak apa-apa. Tapi kemudian saya datang lagi hari berikutnya, dia langsung, bahasa Jermannya sesegukan. Terus sesegukan. Apa Bu? Nangis, minta maaf, memeluk tubuh saya. Kenapa? Karena saya sampaikan dan dia sudah paham karena juga jebolan luar negeri, jebolan Mesir. Dia paham dengan ayat dan hadis bahwa perbuatan sekecil apapun kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan sekecil apapun keburukan akan dibalas keburukan. Baru ngusir saya dan menghina saya, dia sudah dihina, diusir oleh banyak orang. Langsung kontan. Jeritan hati terzolimi. Langsung menggetarkan arsy Allah. Dan siapa yang mampu menggetarkan singgasan arsy Allah, Allah langsung menatap. Siapa? Bertanya kepada malaikat, siapa malaikat yang mampu mengguncang arsy Allah? Malaikat menjawab, ya Allah, ada yang terzolimi Allah. Dia menangis. Tersakiti hatinya, terguncang jiwanya. Apa maunya?
Tolong dengarkan. Jawab. Doanya jawab. Maka kalau marah jangan lama-lama, bro. Khawatir bisa jadi kita pun ikut turut salah dan dia doanya lebih kencang. Kembali kepada kita. Waspadalah. Waspadalah. Janganlah marahnya lama-lama ya. Yuk kita baikan dulu. Tengok kiri kanan. Selamat. Selamat. Saling kita. Selamat. Selamat. Udah baikan, udah? Sudah. Udah baikan? Tos dong kiri kanan, tos dengan gembira, tos, tos, tos. Tos kiri kanan. Udah? Udah baikan nih? Sudah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan ketiga. Dalam ijab qabul, seorang calon mempelai wanita sering di beberapa tempat ditaruh dulu di belakang atau di kamar atau di rumah, betul? Tidak dihadirkan di meja ijab qabul. Apakah boleh? Apakah boleh? Untuk menjawabnya adalah setiap perbuatan ibadah ada rukun. Dan setiap rukun tidak dilengkapi maka ibadahnya tidak sah. Sholat ada rukunnya gak? Ada. Puasa ada rukunnya gak? Ada. Kalau boleh jujur, rukun puasa ada berapa? Bu, rukun puasa ada berapa? Banyak. Astagfirullahaladzim. Udah puasa baru 4 kali, Ramadan berpuluh kali. Ada berapa rukun puasa, Pak? 2. 1. Niat. 2. 2 sahur. Menahan diri, menahan diri. 2 al-imsak. 2 apa? Menahan diri dari segala bentuk macam yang akan membatalkan puasa atau membatalkan kualitas pahala puasa. Ingat, yang membatalkan ada 2. Yang membatalkan puasa dan harus diganti diqada selesai Ramadan, seperti makan, minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Boleh rezeki. Habis 2 piring, aduh. Lagi puasa, stop makannya. 2 piring sudah kenyang, lanjutkan. Puasanya dilanjutin sampai beduk maghrib. Namun jika habis 1 piring setengah, baru ingat, astagfirullah lagi puasa, setengah nanggung, dimakan lagi. Yang mengatakan puasa bersetubuh suami istri di siang hari. Bayangkan di siang hari suami istri gak boleh. Apalagi bukan suami istri. Oke. Ada yang membatalkan kualitas pahala puasa. Seperti tadi hadis tadi nih. Bohong, berkata kotor, jorok, fitnah, gibah, marah, benci, dendam. Itu akan membatalkan atau merusak kualitas pahala puasa. Istighfar yuk. Bu, jawabannya boleh gak tadi? Boleh. Kenapa? Selama rukunnya masih ada berarti boleh. Rukun nikah ada berapa? Nih sudah nikah, nih pengalaman nih. Saya reminding aja. 1. Mas kawin. 1. Calon mempelai pria. 2. Wali dari mempelai wanita. Wali dari mempelai wanita. Yang ketiga, saksi. Yang keempat, ijab qabul. Selain itu, mas kawin rukun gak? Enggak. Bukan rukun. Dia sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik, berarti dihadirkan calon mempelai wanita boleh gak? Boleh. Gak dihadirkan? Juga boleh. Karena memang dia belum sah sebelum ijab qabul. Kalau belum sah berarti dia masih belum jadi jodoh kita. Karena prinsip bujangan, sebelum ada janur kuning masih bisa direbut. Sebelum ijab qabul masih bisa direbut. Sebelum ada bendera kuning juga masih bisa direbut. Ada nyanyian, kutunggu jandamu. Betul Bapak Ibu? Nah, berarti kalau tidak boleh foto pra-wedding sampai yang begitu-begituan tuh, boleh gak? Enggak.
Boleh gak? Yang sudah lewat, berlalu. Istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Yang belum jangan ragu-ragu. Jangan mengulang kesalahan yang kedua kali, betul? Nah, setelah ijab kabul, baru biasanya pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan, dihadirkan di meja ijab kabul karena sudah ijab kabul dengan wali laki-laki. Masih ingat ininya? Aku nikahkan anak saya, Maimunah binti Fulana. Betul ya? Dengan mas kawin 100 ekor unta. Dibayar tunai. Saya terima nikahnya Maimunah binti Fulana dengan mas kawin 100 ekor tunai. Sah. Baru dia jemput mempelai wanita, dihadirkan karena harus tanda tangan, bro, tanda tangan hukum positif apa? KUA juga memberikan serah terima mas kawin yang menjadi hak perempuan. Jadi mas kawin itu sudah muakkadah, hak perempuan. Perempuan boleh minta mau apa mas kawinnya, tapi jangan sampai mensusahkan laki-laki. Mau daging unta, ya susah itu mah. Mau pulau tidung, gimana belinya? Betul ya, sesuai dengan kemampuan, jangan bikin pusing suami, betul? Betul Bapak Ibu? Nah, itu jawabannya Bu ya. Jadi Bu, boleh. Dan itu syariahnya begitu. Baik, tapi dihadirkan pun boleh, tapi jangan deket-deket, jangan nempel-nempel. Jangan nemplok-nemplok. Nah. Oke, jangan nemplok-nemplok karena belum sah. Kalau nempel aja gak boleh, apalagi pegangan. Di luar sana ada yang menjemput calon, baru calon ya, belum akan nikah, calon mempelai laki-laki dijemput oleh calon mempelai perempuan, dijemput, dikalungin bunga, lalu digandeng. Padahal belum ijab kabul. Begitu aja gak boleh, apalagi sebelumnya. Istighfar dulu yuk. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 3 apa? Yang mana ya? Makna keberkahan yang terjadi di masyarakat adalah mana yang sesuai dengan makna keberkahan? Apakah menurut fisik atau menurut ruh? Sedangkan fenomena di masyarakat sekarang adalah mengambil Ramadan keberkahan secara fisik. Apa aja? Contohnya? Keberkahan fisik, THR, gaji ke-17. Betul gak? Apalagi? Diskon di mall. Belanja yang gak ada diada-adakan. Betul gak? Yang jarang pulang kampung. Betul gak sih? Ya, padahal pulang kampung apakah menjelang lebaran aja? Halal bihalal mestinya setelah lebaran atau sebelum puasa? Mestinya sebelum puasa. Mestinya. Tapi kalau setelah lebaran boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi jangan mengkhususkan. Bapak Ibu, makna keberkahan itu dalam beberapa tafsir literatur yang ada adalah sebagaimana juga kata bahasa, keberkahan itu az-ziyadah wan numu wan nusyu. Apa? Keberkahan itu bermakna bertambah, bertumbuh atau berkembang. Itu makna menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah keberkahan adalah satu, ketika engkau semakin bertambahnya kebaikan. Dua, ketika engkau mudah untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Jadi disebut ibadah, disebut makan minum itu berkah. Ketika satu, dengan setelah makan minum, kita semakin bertambah kebaikan kita. Semakin semangat kerja kita. Semakin produktif kerja kita. Semakin kerja kita penuh etos, spirit, everlasting. Orang lain belum datang, kita sudah datang. Orang lain sudah pulang, kita belum pulang. Berarti kantor kita berkah. Berarti gaji kita, makan minum kita berkah. Satu. Yang kedua, atau semakin mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Contoh, habis makan diajak sholat, yuk. Jangan nggak bilang dulu, nanti dulu. Masih kenyang, biar turun dulu. Berarti kurang berkah tuh, bisa jadi. Apalagi sholat, kok ngantuk, tarawih apalagi. Kalau malam tadi belum ngantuk malam tadi. Karena ada persiapan. Ini biasa habis makan banyak nih, tarawihnya. Apalagi bacaan imam panjang dikit ya. Imam udah
amin. Mulai turun udah amin dulu. Di belakang anak bisa biasanya waladhdallin. Imam baru alhamdulillah waladhdallin. Betul gak? Jika sholat kita tidak konsentrasi terus bahkan ngantuk, berarti bisa jadi makan minumnya kurang berkah atau tidak berkah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf punten ya. Kita koreksi ke dalam. Jika ada istri, jika ada suami, jika ada anak yang sulit diatur oleh kita, bahkan kita padahal kita orang tuanya, bisa jadi makan minum diberikan kepadanya, uang diberikan kepadanya, buku, sepatu, bahkan pakaian diberikan kepadanya, bisa jadi kurang barokah. Itu bentuknya. Bentuknya. Jadi bisa berakibat fisik, tapi barokah itu berakibat ruhiyah sebenarnya. Spiritual. Bentuk keberkahan lain apa? Bentuk keberkahan yang lain. Kebahagiaan, ketenangan. Bentuk keberkahan yang lain adalah ukhuwah kita semakin solid. Keluarga semakin harmonis. Berkah, sakinah, mawadah, warahmah, itu tandanya berkah. Tandanya gaji kita berkah. Membuat anak-anak kita rajin belajar. Membuat anak-anak kita rajin ibadah tanpa harus disuruh. Itu salah satu bukti berkah. Sedangkan makna berkah apalagi Betawi ini, habis tahlilan dapat berkat, itu fisik. Dapat berkat, teng-tengan maksudnya. Dapat besek atau dapat apa? Dapat apa tuh? Bahasa Betawi apa ya? Besek. Besek benar. Sama aja. Itu namanya berkat, bukan berkah. Yang disebut berkah yang saya pahami adalah dimensinya bukan dimensi fisik, tapi dimensi ruh. Karenanya kenapa bulan Ramadan disebut bulan berkah? Karena di bulan ini semangat ibadah seorang lagi tinggi. Dan orang mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Mudah, dari mulai tidur sampai tidur lagi mudah. Bermanfaat hidupnya. Infak juga jadi mudah. Tahajud jadi mudah. Kemudian pergi ke masjid semakin mudah. Baca Quran semakin mudah. Tutup aurat semakin mudah. Iftar, memberikan iftar kepada orang semakin mudah. Itu bentuk keberkahannya seperti itu. Kemudahan untuk melakukan ketaatan. Keberkahan untuk bermanfaat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Menarik sekali bahasannya sampai nggak ada yang ngantuk sama sekali nih Pak Ustaz. Mudah-mudahan. Dari awal. Karena kalau ngantuk fisik. Nanti kalau ada yang malas katakan fisik. Kalau ada yang melanggar katakan fisik. Kalau ada yang ngantuk fisik. Kalau ada yang terlambat datang ke kantor karena banyak fisik. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Semoga Allah menerima puasa kita dan semoga Allah menerima ibadah kita. Allah menerima ruku sujud kita. Allah pun menerima pekerjaan kita sebagai ladang pahala dan kendaraan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fastaghfirul wal ghafurur rahim. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga dengan proses yang hari ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup mari kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi yang bertanya